warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Mairanda Ayu Chandra Winata. Kalian bisa manggil Bu Ayu ya. Pelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pendapatan nasional. Ada yang tahu nggak ya kalian tentang pendapatan nasional? Setiap kegiatan ekonomi yang keluarga kalian lakukan sehari-hari seperti menabung, berinvestasi, membayar pajak, itu akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Ada yang tahu nggak ya kenapa? Ya, hal ini karena pendapatan nasional disebut dengan PDB, di mana PDB dihitung dari pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara. Sebelum Ibu memaparkan mengenai tentang pendapatan nasional, Ibu akan memberitahu kalian kenapa sih kita harus mempelajari pendapatan nasional dan perhitungannya. Apa sih kira-kira manfaatnya? Pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, jika kalian ingin mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara kalian terlebih dahulu harus mempelajari tentang pendapatan nasional. Adapun indikator pencapaian materi dalam pembelajaran kali ini adalah materi yang pertama ya, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapatan masyarakat yang diterima oleh perekonomian suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun, atau dapat disebut dengan jumlah total hasil produksi nasional yang dihasilkan oleh semua anggota masyarakat di suatu negara dalam periode 1 tahun. Jadi, pendapatan nasional ini dapat dihitung jika ada nilai total hasil produksi akhir dalam perekonomian suatu negara dalam periode 1 tahun. Jika hanya laporan nilai produksi selama beberapa bulan saja, itu tidak bisa dinamakan pendapatan nasional. Materi yang selanjutnya mengenai konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama adalah Produk Domestik Bruto atau GDP. Produk Domestik Bruto adalah jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode, yaitu dalam 1 tahun. Barang dan jasa yang diproduksi oleh badan usaha asing di dalam negeri juga termasuk di dalam PDB. Adapun cara perhitungan GDP atau Produk Domestik Bruto adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua adalah Produk Nasional Bruto atau GNP. Produk Nasional Bruto atau GNP adalah total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Produk tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di dalam negeri. Misalnya, pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain itu juga termasuk ke dalam Produk Nasional Bruto. Adapun cara perhitungan
mencari produk nasional bruto atau GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga adalah neto atau NNP. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Adapun cara perhitungan untuk mencari produk nasional neto atau NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau disebut dengan NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Adapun cara perhitungan untuk mencari pendapatan nasional neto adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau disebut dengan PI. Pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah dengan transfer payment. Ada yang tahu nggak ya transfer payment itu apa? Ya, transfer payment adalah semua penerimaan yang bukan dari hasil balas jasa produksi, tapi diambil dari pendapatan nasional tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disebut dengan DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan pajak langsung sehingga dapat dibelanjakan atau disimpan dalam bentuk investasi. Adapun cara perhitungan DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Ada yang tahu nggak ya pajak langsung itu apa? Ya, pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan. Materi yang selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Apa saja sih manfaat dari perhitungan pendapatan nasional? Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama adalah untuk menghitung jumlah pendapatan suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengeluaran suatu negara. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan yang terakhir adalah sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi. Materi yang selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Apa saja sih metodenya? Ya, metode yang pertama adalah pendekatan produksi.
Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dari menjumlahkan nilai tambah atau value added dari semua faktor produksi selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Contoh ya, misalnya harga ikan di pasar adalah Rp2.000 per ekornya ya. Lalu ikan tersebut dijual ke perusahaan A untuk diolah menjadi produk lain dan diberi harga menjadi Rp6.000. Ikan yang telah diolah kemudian dijual ke perusahaan B dengan harga Rp10.000. Nah, untuk dijadikan produk baru lagi ya, dari ilustri yang Ibu sebutkan tadi itu, maka nilai pendapatan nasional negara tersebut adalah sebesar Rp10.000 yang merupakan nilai akhir dari ikan tersebut. Jadi, Y adalah nilai akhir ya, atau Y itu disebut dengan nilai tambah 1 ditambah lagi dengan nilai tambah 2 ditambah lagi dengan nilai tambah N. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua imbal hasil berupa upah, sewa, bunga, dan laba atau keuntungan. Cara perhitungannya adalah Y sama dengan upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah dengan laba atau keuntungan. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dikurangi dengan impor. Atau lebih jelasnya adalah Y sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor dikurangi impor. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal ini adalah rumah tangga keluarga dalam suatu negara dan dalam kurun waktu tertentu ya. Biasanya kurun waktu 1 tahun. Kesimpulan yang kedua, untuk mengetahui pendapatan nasional tersebut, kita harus melakukan perhitungan yang dapat menggunakan berbagai macam metode. Metode yang Ibu sudah jelaskan tadi. Yang selanjutnya, untuk mengetahui kemakmuran suatu negara serta dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjadikan perekonomian negara kita menjadi lebih baik lagi. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.